Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, di halaman 7 di awal pembahasan kita buku hijau ini tentang pasal 1, yaitu cara membaca ta'awud basmalah dan surat. Nah, ini cara membaca ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Basmalah dan surat ada 4 macam. Yang pertama adalah ada qat'ul jami'. Qat'ul jami' seluruhnya diputuskan seluruhnya, yaitu antara ta'awud, basmalah dan surat dibaca terpisah-pisah, tidak diwasolkan atau tidak disambung. Dengan kata lain diwaqaf. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau baca seperti ini berarti diputus, diwaqaf. Dan baris di sini kasrah jadi sukun dalam bunyi ya, dalam bunyi. Tulisan tetap seperti ini. Tapi bunyinya seakan-akan di sini ada sukunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diwaqaf, dipotong-potong ya. Ibarat qat'ul jami itu ibarat perjalanan kita dari Bogor ke Jakarta naik kereta. Berhenti di UI, berhenti di Pancasila, berhenti di mana tuh, jadi di Margonda, berhenti di Pasar Minggu gitu ya. Itu berhenti. Jadi tiap stasiun kereta berhenti. Tapi nanti kalau wasol itu dari naik kereta dari Bogor ke Jakarta langsung, nggak berhenti, shut, wasol semuanya. Atau dari Jakarta ke Bogor itu naik kereta ya. Ini sama. Jadi pada intinya baca Quran itu sama seperti orang yang bawa kendaraan. Berkendara bawa mobil. Yang kedua, yang berikutnya adalah waslul jami'. Waslul diwasal, seluruhnya disambung atau diwasolkan. Yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca disambung. Juga huruf terakhir dari ta'awud yaitu mi, rahimi dibaca dengan berbaris menurut baris asalnya. Begitu pula huruf terakhir dari basmalah yaitu mi juga, bismillahirrahmanirrahim, dibaca berbaris menurut baris asalnya. Jadi namanya menyambung itu ya dibaca apa adanya gitu ya. Jadi yang kedua waslul jami', seluruhnya disambung, diwasolkan. Antara baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillah dan surat nyambung, diwasol. Itu tadi ya. Ibarat kita naik kereta dari Jakarta ke Bogor, nyambung sampai selesai sampai sana ya. Enggak berhenti di stasiun kereta manapun. Jadi kita tidak berhenti di stasiun kereta manapun. Pokoknya dari Sukabumi ke Bogor langsung aja seret gitu. Atau dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta terus. Pokoknya ada terminal, ada stasiun kereta, kita enggak berhenti naik keretanya, langsung ekspres. Nah itu diwasol seluruhnya. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bistomi. Ini baris yang ada dibaca apa adanya. Nyambung ke sini. Ini pun baris yang ada dibaca apa adanya. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau napasnya cukup. Baca Quran itu kan harus satu napas.
Kalau napasnya cukup, ada yang cukup semua satu surat ya. Itu. Kalau nggak cukup jangan, karena nyuri napas nggak boleh. Itu ya, ini disambung seluruhnya. Yang ketiga, basmalah disambung dengan surat. Ya, basmalah disambung dengan surat. Ta'awud diwakafkan, dihentikan. Nah, contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diwakaf, berhenti di sini. Seakan-akan kalau berhenti itu di sini ada sukunnya. Ingat, ini hanya dalam bayangan, hanya dalam bacaan, tidak dalam tulisan. Tulisannya sama seperti ini fisiknya ya, tidak ada perubahan di tulisan. Di bacaan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, wakaf. Nah, bismillah dan surat nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul. Ini dibaca apa adanya tuh. Baris apa adanya. Kecuali nanti huruf mati atau tanwin ada hukum lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hingga akhir ayat ya. Kemudian yang keempat, ta'awud disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mibis tuh dibaca apa adanya. Karena disambung itu dibaca apa adanya barisnya. Kecuali nanti huruf mati atau huruf tanwin, ada ketentuan lain. Kalau bukan huruf mati atau tanwin, dibaca apa adanya, baris sesuai baris yang ada di depan, sesuai baris yang ada di huruf itu. Di sini barisnya yang ada kasroh di baris di bawah ini ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mibis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud dan basmalah disambung. Tidak disambung dengan surat. Setelah berhenti di sini baru Qul huwallahu ahad. Ini halaman 7 ya, halaman pertama di buku hijau. Jadi tajwid itu nanti ada buku hijau, ada buku merah, ada buku putih. Nah, kami memberikan kesempatan juga untuk ibu dan bapak yang barangkali berminat ingin kursus ya, kelas khusus, kursus online. Kursus online apa tuh? Belajar tajwid ya. Belajar tajwid 10 pertemuan insyaallah mahir. Tapi kalau 10 pertemuan belum mahir, sampai mahir gitu ya. Sampai jaminan sampai mahir gitu ya. Sampai pinter lah pokoknya mah. Itu. Kita adakan insyaAllah harinya hari Minggu. Atau mungkin nanti bisa disepakati. Pak Hari sebaiknya hari ini jam sekian. Boleh nanti kita rembukan ya. Waktu yang cocok, yang tepat hari apa, jam berapa. Dan kita kan online. Online enggak seperti kita hadir di kelas langsung harinya ya, harus siang. Di sini bisa aja kita malam gitu kan. Nah ini tolong. Nah untuk ibu dan bapak yang berminat mengikuti kursus buku hijau tajwid dari dasar sampai mahir di buku hijau, silahkan. Investasinya, infaknya 1 juta. Apa yang didapat? Yang didapat adalah pelajaran-pelajaran buku hijau itu ya. Tajwid buku hijau dikirim, mungkin bisa lewat email, bisa juga lewat bukunya ya saya kirim. Gitu. Nanti dari buku hijau ini kemudian dapat fasilitasnya apa? Dapat kiriman seumur hidup. Kiriman apa? Pelajaran-pelajaran tajwid, pelajaran-pelajaran baca Quran, pokoknya apa yang saya buat dikirim ke WA ibu dan bapak. Selamanya seumur hidup. Seumur hidup berarti selama saya hidup ya, ibu hidup. Kalau saya sudah tiada nggak mungkin siapa yang ngirim. Atau mungkin nanti putra saya ya, Ustadz Ridwan atau Ustadz Hajijah atau Ustadz Fahri meneruskan jejak ayahnya, mudah-mudahan begitu ya. Jadi itu. Jadi jaminan sampai mahir, sampai bisa.
10 pertemuan, Pak 10 pertemuan kok belum pinter, ikut aja. Jadi gratis mengikuti sampai pinter, sampai mahir. Nah, yang berminat nanti silahkan menghubungi 0812 828 7881 0812 828 7881. Insya Allah saya jamin jadi pinter ya, jadi pandai, jadi ustadzah lah ya, bisa mengajar kepada yang lainnya. Itu yang saya umumnya dulu dari mulai waktu di Radio Kayu Manis juga saya suka mengadakan kursus-kursus. Cuman dulu belum kursus online, kursusnya datang langsung. Sekarang berhubung COVID, nah itu kursusnya kursus online, pakai aplikasi Zoom ya, insya Allah. Sama seperti di kelas, mungkin nanti bisa belajarnya 10 orang, 20 orang atau 25 orang, tapi jangan banyak-banyak lah itu ya. Tapi ibu dan bapak yang belum mahir, Pak Hari saya sudah 10 kali nggak pintar-pintar, ikut terus gitu, ikut terus ya, ikut terus. Dan tidak bayar lagi, bayarnya sekali aja, infaknya sekali aja. Itu kecuali mau infak, mau sedekah, wah Pak Ari saya mau sedekah untuk Pak Ari membuat pelajaran-pelajaran sebagai sponsor, mensponsori kebaikan. Oh boleh itu mah ya, enggak saya tolak, silahkan. Di halaman berikutnya pasal kedua ini basmalah ya. Ada 4 macam, 3 macam diantaranya hukumnya boleh. Dan yang satunya macam lagi terlarang. 3 macam yang dibolehkan ialah, ini masih ya hubungannya dengan wakaf dan wasol, menyambung dan berhenti. Wakaf berhenti, wasol disambung. Yang pertama adalah qat'ul kulli. Qat'ul kulli, diputuskan atau tidak disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama tidak diwasolkan dengan awal basmalah. Demikian pula akhir basmalah tidak disambung dengan awal surat kedua. Ini bicaranya kalau tadi kan baca Fatihah bagaimana ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim disambung dengan bismillah kemudian dengan surat. Nah, ini sekarang ceritanya agak beda sedikit. Jadi dari surat pertama kita mau baca surat kedua bagaimana caranya? Ada yang diwakop, ada yang diwasol gitu. Yang selamat sih ya udah diwakop aja sih ya. Tapi ini ilmu aja dipelajari. Contohnya, nah ini kan Al-Ikhlas ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung Al-Ikhlas kan walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian diteruskan dengan surat yang lain. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu yang biasa, yang umum. Jadi kalau berhenti itu seakan-akan ini dia ada sukunnya itu ya. Kecil kupuan ahadu ya, ahad. Nah, ini ya. Jadi bismillah kan harusnya bismillahirrahmanirrahim. Karena berhenti ya jadi wakaf. Jadi wakaf itu jadi sukun tuh. Ini dalam bunyi ya, tidak dalam tulisan. Tidak dalam tulisan, jangan salah. Ini umumnya kayak nomor 1 ya, diputus biasa aja. Jadi kita selesai baca satu surat, mau ke surat yang lain, bismillah lagi, diwakaf, terus surat. Itu biasa kita lakukan seperti itu. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surat kedua, akhir surat pertama. Akhir surat pertama dihentikan, diwakafkan. Contohnya ini ya. Walam yakul lahu, ini kan Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahadunillahu samadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti di sini, berhenti, putus. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat pertama berhenti, kemudian baca bismillah, bismillahnya disambung dengan surat kedua. Itu basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat pertama dihentikan, diwakafkan gitu ya. Yang ketiga, waslu kulli. Waslul kulli disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama disambung dengan basmalah,
akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadunil, ya di sini. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tab. Surat pertama selesai sambung dengan bismillah, bismillah sambung dengan surat kedua. Tapi ini jarang dilakukan ya. Boro-boro disambung Pak Hari, baca surat aja napasnya engah-engah. Ini secara ilmu aja ya. Gitu. Jadi surat pertama kita baca surat pertama berakhir langsung dengan bismillah, bismillah disambung dengan tabat gitu. Jadi tidak diputus di surat ini, nyambung gitu ya. Yang keempat yang terlarang ialah akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan, kemudian dimulai membaca awal surat kedua. Itu terlarang. Maksudnya walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim, wakaf di sini. Kemudian kita mulai tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah itu terlarang. Iyalah karena bismillah itu kan awal surat. Gimana kita baca surat terakhir langsung ke bismillah, bismillahnya berhenti, kemudian surat berikutnya itu terlarang ya. Hukumnya terlarang karena jangan sampai disangka bahwa basmalah itu akhir surat yang pertama gitu. Ini sebagai pelajaran aja lah, yang gampangnya yang biasa saja lah ya. Pelajaran berikutnya buku hijau kita di halaman ke-9 membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah huruf hijaiyah ini ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah ini jumlahnya berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Itu 28 benar jumlahnya. Kadang-kadang ada yang menghitung 29, di sini ada hamzah. Padahal hamzah dan alif itu juga. Hamzah dan alif itu juga ya. Jadi ada yang bilang 28, ada yang 29. Karena ada tambahan hamzah di sini ya. Hamzah. Itu sama aja sih ya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah. Di halaman ke-9 buku hijau. Nah, di halaman 9 juga ada keterangan huruf. H ini H kecil. H ini saya kalau H gede suka menulisnya pakai H gede. Ini kho, kalau saya menulisnya suka pakai ada O-nya. Kho. Sa ini orang yang bikin sesat. Jadi karena ada TSA jadi bacanya T-nya dibaca padahal sa cadal ya. Sa. Kenapa ada T-nya ya? Atsa. Jadi orang bacanya atsa, ada atnya. T ini enggak dibaca ya. Sa cadal. Zal ini dal titik ada DZ-nya zal ya. Kemudian to THO tapi saya suka pakai O-nya to. Zo ZHO pakai O zo tuh. Ghin ini juga ghin ya. Kalau belum berbaris masih ghin. Ini qaf ini ada titik duanya ya. Ada titiknya ini titiknya hilang. Ada qaf jadi ko. Ini ain ai'u huruf-huruf tenggorokan ya. Kayak orang keselak. Ai'u gitu a ya. Kemudian ada zal, ada zai, zai. Kalau berbaris nanti e-nya hilang. Zai ada sin, s kecil. Saya suka sate s. Ada shin ya. Ada sod, so. Ada dod, do. Itu ya.
Nah ini nanti dipelajari di makharijul huruf lebih seksama lagi ya. Di halaman 9 tentang huruf hijaiyah. Itu dulu ya. Bagian yang pertama halaman 7, 8, 9. Kita bahas nanti ke hukum alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.